فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع والنار. Para ikhwah wal aba wal akhwat wal abna azakumullah. Kembali kita melanjutkan kitab silsilah Rasail Syarah Rasail Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu di kitab Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Coba dibuka di halaman 8 di PDF kalian. Faqala syarih hafizahullah ta'ala, fadzunubu tanqasimu ila kabair wa saghair. Dosa-dosa tersebut itu terbagi kepada dua bagian. Imma dia dosa-dosa besar, imma dia dosa-dosa kecil. Imma dosa besar, imma dosa-dosa kecil. Wa dhabitul kabira, definisi daripada dosa-dosa besar adalah anna kulla dhanbin khatamahu Allahu bin narin aw la'natin aw ghadabin aw 'adzabin huwa kabiratun kama dzakara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, dosa besar itu adalah setiap dosa yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW dalam berbagai hadis. Di dalam penjelasan itu Allah Jalla wa'ala mengakhiri, menutup perkataan dia tentang dosa besar itulah dengan ancaman neraka atau dilaknat atau kemarahan atau azab. Jadi sini kalau Allah bicara tentang dosa, diakhiri ayat itu di akhirnya adalah tentang diancam pelakunya dengan neraka. Dosa besar tuh. Diancam pelakunya dengan laknat, dosa besar tuh. Diancam pelakunya dengan azab, dosa besar. Diancam pelakunya dengan kemarahan, kemurkaan Allah Azza wa Jalla, dosa besar itu. Maka kata beliau, huwa kabira. Itu dikatakan sebagai dosa besar. Sebagaimana yang dijelaskan dinukil oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab riwayat dengan sanad sampai kepada
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa huwa alladhi ikhtarahu al-muhaqqiquna min ahli al-ilmi ka Ibnu Taimiyah rahimallahu taala wa ghairihi. Definisi seperti ini juga lah yang dipegang, yang ditahqiq, ya, yang dijelaskan oleh para ahli tahqiq, ulama-ulama besar. Definisi seperti ini mereka pegang dan mereka ambil. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan muridnya dan selainnya. Wa qad ullifa fil kabair muallafat. Dalam perkara-perkara dosa besar ini banyak para ulama mengarang berbagai karya tulis mereka, min hadzal ladzi baina aidina, dan di antaranya nih yang di depan kita. Dan kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, imam besar, alim besar di zamannya. Dan di antaranya juga adalah kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair li Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Misri. Ini juga kitab tentang kabair. Wa hadhil kabair kama dzakarna in kanat syirkan billahi aw kufran bihi fa innaha tughfaru illa bitaubah. Dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam kitab-kitab ini atau dalam kitab-kitab tersebut dan di dalam kitab yang ada kita pelajari ini, atau sebagaimana yang kita sebutkan kata beliau, kalau seandainya kabair itu adalah syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah di dalam beribadah. Paham itu? Syirik ini rahmatullah bukan meyakini Allah itu dua. Dan Allah di langit dan Allah di bumi, begitu. Kesyirikan itu adalah di dalam peribadatan dia, di samping dia beribadah kepada Allah, juga beribadah selain kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, dia menyembelih, ikhlas dia menyembelih. Dan kebiasaan kita di kalangan orang Minang banyak ini, orang Priaman secara khusus. Ya Pak, orang WI, orang Yaman ya, Faris. Itu adalah contoh yang real dan dekat. Ketika mereka bangun rumah. Motong apa mereka? Darah ayam. Kemudian mereka semahkan ke pondasi rumah itu. Ini dia menyembelih, walaupun itu seekor ayam. Walaupun seekor ayam, Pak Rahmatullah, niatnya kepada Allah, tetapi juga untuk mengusir syaitan dari pondasi rumahnya. Nah, gitu. Atau kadang-kadang kita lihat Pak Rahmatullah untuk lihat, kadang-kadang ke tiang-tiang rumahnya, belum nanti lagi ketika dia mau pindah, gitu juga. Dan yang paling antik adalah ketika tukang kerja di paran di atasnya itu nanti ada kain merah dibalurkan, isinya jimat-jimat macam-macam, raja-raja. Yang unik dia diletakkan pisang oleh dia. Benar nggak tuh? Jawab. Letak pisang oleh dia standar itu, kadang 2 tandan. Mulai dari muda sampai nanti sudah masak. Ya masak makan tuh dia juga. Tukang tuh makan, bukan monyet makan enggak. Tukang tuh makan. Bukan jin yang makan. Jin tuh apa dia? Jin kurang gitu. Demikian juga darah sebenarnya rahmatullah, darah ayam tadi. Belum lagi kambing. Belum lagi kalau kisah-kisah orang-orang terdahulu buat jembatan, cari kepala kerbau untuk pasak jembatan. Apa? Konotasinya itu apa? Kepala kerbau dengan jembatan itu apa konotasinya? Tidak logis. Oleh karena itu, rahmatullah, orang melakukan kesyirikan itu otaknya bahlul. Ya, floralnya bahalil. Dungu otaknya. Kalau orang melakukan kesyirikan otaknya bahlul, dungu. Tidak cerdas dia. Karena nggak ada hubungan.
Apa hubungan pisang dengan jin? Apa hubungan darah tadi dengan jin? Tidak ada apa-apa. Jin pengusirnya bukan darah, baca rahmatullah Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah itu lari jin itu. Apalagi surah Al-Baqarah. Bukan pisang, bukan darah. Darah berapapun kasih dia nggak akan habis. Sama juga tuh lihat sekarang ini. Ya, orang ngasih tumbal. Dia sembelih kerbau atau sapi, tapi itu minta tumbal itu apa? Untuk laut. Maklum syirik. Pun lagi ke kuburan-kuburan. Macam-macam Pak rahmatullah. Itu yang syirik. Itu syirik besar. Samping dia berdoa juga kepada Allah, minta juga kepada yang lainnya. Samping bernadar pada Allah juga menadar pada yang lainnya. Tawaf di kuburan. Macam-macam dilakukan dalam bentuk kesyirikan tersebut. Nah, syirik itu termasuk adalah min akbaril kabair. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Imma syirkan billah atau kufran bihi. Dosa tersebut imma dia bentuk kesyirikan kepada Allah atau kekafiran. Fa innaha, dan dosa-dosa seperti ini la tughfaru illa bitaubah. Tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat kepadanya. Wa man mata wa lam yatub minha fa innahu khalidun mukhalladun finnar. Ini ancaman Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mati di atas kesyirikan dan dia tidak tobat daripada kesyirikan tersebut, itu yang baik kalau kalimatnya. Orang mati dalam kesyirikan, syirik besar ya. Mati dalam kesyirikan besar dan dia tidak tobat, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah minan nar. Tapi kalau dia tobat, insyaallah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun dosa, sebesar apapun dosa, sekufur apapun dia, kalau dia tobat, insyaallah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tobat suruh meninggal, dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, enggak. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan dia dengan sesuatu. Namun Allah akan mengampuni selain daripada dosa syirik tersebut. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa besar ya, seperti membunuh, zina, mencuri, mendusta, rahmatullah, khamar, riba, itu dosa besar. Tapi orang mati di atas itu tidak kufur dan tidak kekal neraka dia. Tapi kalau syirik, kekufuran, kemurtatan, itu betul kekal neraka dia. Kalau kabair dak, dia mati dan meninggal tahta masyiatillah tabaraka wa ta'ala, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Idza syaa ghafara lahu wa idza syaa 'adzabahu. Idza syaa ghafara lahu wa hadza min 'adlihi wa idza syaa min fadlihi wa idza syaa 'adzabahu wa hadza min fadlihi min 'adlihi. Kalau Allah kehendaki diampuni dosanya, langsung diampuni Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau itu adalah merupakan keutamaan Allah berikan kepada dia, kalau tidak disiksa oleh Allah, dan itu merupakan keadilan dia kepada umat tersebut. Itu diantara ayat menunjukkan kepada kita dosa syirik tidak akan diampuni kalau dia mati dalam kesyirikan. Lanjutkan. Wa qala subhanahu innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Demikian juga kata Allah Azza wa Jalla, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang mempersekutukan Allah, siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah di dalam ibadahnya. Rubiah ada juga orang melakukan kesyirikan, begitu tidak ada. Seperti orang mengatakan ya bahwasanya wali tersebut mengetahui janin yang ada di dalam perut seorang ibu, itu ada. Itu kekufuran yang lebih kufur daripada kufur Abu Jahal itu. Ada orang-orang yang meyakini di kalangan para sufiin rahimahumullah bahwasanya seorang wali adalah mengilmui dan mengetahui janin yang ada di perut seorang ibu. Dia tahu itu laki atau perempuan. Ini musyrik kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ada di kalangan umat ini. Kalian lihat di YouTube itu nama Al-Jufri.
Habib Al-Jufri. Tokoh-tokoh Habib rahmatullah yang sangat sesat menyesatkan. Kekufuran apa lagi itu? Orang jahiliyah, kaum musyrikin di zaman jahiliyah enggak ada kesyirikan seperti itu. Enggak ada seorang musyrik pun di kalangan orang-orang jahiliyah meyakini yang demikian itu enggak ada. Syaitan aja enggak ada yakin demikian. Iblis. Antum pernah mendapat ayat bahwa iblis mengakui pencipta selain daripada Allah Azza wa Jalla? Enggak. Iblis tahu dia yang menciptakan dia Allah Azza wa Jalla. Iblis tahu perintah Allah kepada dia, tahu dia. Iblis tahu dia mengingkar perintah Allah Azza wa Jalla. Iblis tahu Allah bis-sama' di arsy, tahu dia. Sekarang ada orang dan manusia meyakini, beriktikad, berakidah bahwasanya seorang wali dia mengetahui janin yang ada di perut seorang ibu. Apa itu kufur apa lagi itu? Lebih kufur daripada iblis itu. Ini ada apa jangan ngomong tidak ada. Rahmatullah, kalau kalian masuk ke dunia habaib, sufiyin, rahmatullah, wallah rahmatullah khuza'balat. Banyak cerita-cerita ya, dongeng. Kalau ibaratnya zaman-zaman dulu, ya Pak Haji, Hasan Andersen, cerita dongeng. Rahmatullah mustahil itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ilmu sa'ah tentang kejadian kiamat itu adalah sisi Allah Azza wa Jalla, enggak ada yang tahu satu pun. Allah dan Rasulnya SAW mengkabarkan kepada kita kiamat la taqumu illa yaumul jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali hari Jumat. Tapi Jumatnya kapan ya Ustaz? Allah lebih sok. Enggak tahu kita Jumatnya kapan. Yang kita reka-reka, yang kita mainkan logika kita, jangan cocok logika, penyerah cocok logika, itu enggak boleh itu. Masalah kiamat Allah di sisinya dan ilmunya si dia. Indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah itu ilmu sa'ah tentang hari kiamat. Dia yang memiliki, dia mengetahui, dia menjadikan kapan terjadinya, dia tahu. Tidak bisa kita reka-reka. Di hadis juga Rasulullah SAW mengabarkan pada kita Jumat tahun berapa, 2024, 2000 sekian. Tidak tahu kita kapan. Tapi ada nggak manusia mereka-reka seperti ada? Ada manusia mereka-reka rahmatullah tentang demikian, itu para ustadz yang mendeklarasikan ini sebagai ustadz-ustadz akhir zaman. Itu ustadz tolol itu, bukan ustadz akhir zaman, ustadz tolol. Bilang sama mereka itu. Nabi SAW nggak ada mengabar pada kita. Para sahabat ada mengabar pada kita. Jumat tahun berapa? Hitungan hari juga rahmatullah di sisi kita, di sisi Islam adalah Hijriyah, bukan miladiyah. Hijriyah, Qamariyah, bukan Zamsiyah. Hitung hari, begitu hitungannya. Antum lihat seluruh ayat di Al-Quran, Allah memulai dulu malam atau siang? Coba jawab. Orang baca Quran siapa? Allah memulai malam atau siang. Contoh, mendekat saja. Surat Al-Imran. Jalan akhirnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Malam atau siang? Jawab. Malam. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Perselisihan, perbedaan siang dan malam. Allah memulai malam baru siang. Contoh yang real saja. Kita mengetahui Ramadan, Idul Fitri, malam atau tengah malam atau besok pagi? Jawab. Kita mengetahui besok ini Idul Fitri atau besok Ramadan, puasa pertama. Kita ketahui maghrib tadi atau tengah malam nanti atau besok pagi? Jawab. Orang melihat hilal jam 12 malam atau jam maghrib? Jawab. Atau maghrib.
Tidak ada tuh dapatkan dalam Al-Quran Allah memulai siang dulu, tidak. Pasti malam. Seluruh ayat. Allah bicara tentang malam siang. Malam siang. Karena itu malam nih. Kita sekarang malam nih. Ini sekarang tadi Senin kan. Nah, ini sudah Selasa ini. Malam Selasa ini. Jangan dikatakan di Senin nih. Malam Selasa sudah. Senin malam Selasa. Kalau misalnya besok Ramadan, malamnya kita udah tarawih nih. Udah 1 Ramadan hitungannya. Benar nggak? Jawab. Benar. Tidak bisa dipungkiri. Tapi karena mindset kita selama ini digodok oleh kufar, Eropa, Amerika, sebagainya, sehingga mindset kita salah. Dihitung hari kapan? 000. Mana ada 00? Dihitung hari kapan? Jam 00 sekian. Sehingga kalau kita masuk ke hotel, masuk kita jam 1, orang mengatakan apa? Kita jawab. Selamat pagi kan? Pagi ibadah. Boleh subhanallah. Secara mindset yang sehat, akal yang sehat saja. Kita datang ke hotel jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam dikatakan pagi. Oleh subhanallah itu tidak dari makal. Itu bawa ke Gadui itu, enggak bawa ke Semampan 6 itu. Salah total berjamaah. Salah total. Kalau dikatakan mulai pagi itu hitungannya adalah jam 00 sekian. Itu pagi. Atau kapan kita sahur? Bersama. Kapan sahur? Kapan kita makan? Kapan kita sholat malam? Udah pagi. Nah, mungkin sholat malam pagi kan? Kita sholat malam. Cuma ini saja antum supaya mindset ini bersih. Jangan kita terfokus dengan pikiran-pikiran barat. Antum lihat. Walhasil akhirnya apa? Kita terpola dengan demikian. Sehingga dianggap oleh dia jam 0 sekian itu udah pagi. Mana pagi berapa? Mustahil pagi. Pagi itu hitungannya fajar kedua. Fajar dalam Islamnya 2 itu. Al-fajru fajran. Fajar sidik dan fajar kidib. Fajar kidib, fajar sidik. Fajar itu 2 dia. Fajar kidib adalah fajar yang belum masuk waktu. Belum masuk waktu subuh. Belum masuk subuh itu sekitar jam 1/4, 20 menit sebelum masuk. Itu fajar kidib. Dia terbit, tapi bukan fajar sidik dia. Dan saat itu boleh bagi seorang yang berpuasa sahur. Gitu kan. Boleh bagi seorang suami istri berhubungan sama istri. Boleh. Karena belum masuk waktu subuh. Itu fajar awal. Fajar tani kapan dia? Setelah azan kedua masuk subuh. Itu yang dikatakan pagi. Itu kata pagi. Itu mulai hitung pagi. Tapi di barat enggak. Hitung paginya apa dia? Jam 00. Sebenarnya mustahil. Itu tidak tepat. Dan sangat tidak tepat. Apalagi kalau kita melihat jam. Hitung jamnya sampai 1 sampai 24. Jam 13, jam 14, jam 15, 16, 17, 18 sampai 24. Padahal di jam itu nggak ada itu. Jam itu 12 itu terakhir. Jam terakhir itu nggak ada 24, 12 dia. Itu saya bilang rahmatullah umat Islam karena terlalu dicokoki oleh pemikiran kufar sehingga mindsetnya melenceng dia. Jangan dilayani itu. Pokoknya rahmatullah perhitungan hari dalam Islam itu malam. Itu bulan Hijriyah. Bukan miladiah. Oleh karena rahmatullah nggak tahu kita kapan saat kiamat itu. Allah mengatakan dawa ilmu saat. Di sisi ilmu saat. Wa yunazzilul ghaits. Dia menurunkan hujan. Tidak ada yang tahu kita hujan kapan. Apa tahu kita terhujan nanti besok. Ntar lagi tahu kita. Nggak tahu rahmatullah. Kita melihat tanda-tanda aja di ufuk. Ya. Awan sangat tebal pada rahmatullah. Kita perkirakan hujan rupanya enggak. Berangkat awannya dengan angin kita balain turun hujan. Nah di sini pada rahmatullah yang perlu kita ketahui bahwasanya Islam sangat menjaga hal demikian. Jangan kita ya terfokus dengan pemikiran dan ajaran-ajaran kufar tersebut sehingga di dalam membilang hari dan sebagainya kita kepada mereka pergi. Tidak. Islam lengkap dia. Bagaimana? Nazilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah yang mengetahui apa dalam rahim. Enggak ada istilah rahmatullah manusia mengetahui dalam rahim seorang wanita, mustahil itu. Enggak ada. Enggak pernah ada itu. Tapi di kalangan kaum muslimin
Sufiin di hari ini pada rahmatullah ada pemikiran demikian. Kita juga sedikit. Kita lihat selanjutnya ya. Kemudian innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alail jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang musyrik pertolongan. Amma in kanat hadhil kaba'ir dun asyirik. Adapun kalau seandainya dosa-dosa besar ini bukan syirik, bukan dosa syirik, fa inda ahli sunnah wal jamaah annaha tufassiqu wa tanqusul iman wa la tukaffir. Kalau bukan dosa syirik, sampai ini, kalau bukan dosa syirik, maka di sisi ahlu sunnah wal jamaah, pengikut sunnah dan pengikut sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sisi mereka, maka dosa selain daripada syirik itu hanya dikatakan tufassiq. Artinya pelakunya dikatakan fasik, bukan kafir. Wa tanqusul iman. Dosa-dosa yang selain daripada syirik itu adalah dosa-dosa yang akan mengurangi keimanan seseorang, bukan mencabut keimanannya, enggak, kurang. Wa la tukafir, dan tidak mengkafirkan dia, artinya tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Fayuhkamu ala sahibiha annahu fasikun wa annahu naqisul iman. Maka pelaku dosa-dosa selain daripada syirik, yang baik nih, pelaku dosa-dosa selain daripada syirik, maka pelakunya dikatakan fasik dan dikatakan imannya kurang, bukan imannya habis, enggak, kurang imannya. Lakin la yukaffar, akan tapi ini tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan dia. Dikarenakan dosa tadi bidalil anna Allah Ta'ala qal, dengan dalil Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa seorang yang melakukan kesyirikan dengannya, dan Allah akan mengampuni selain daripada dosa syirik tersebut terhadap orang-orang yang dia kehendaki. Ya. Walihadza rattaballahu ta'ala ala ba'd hadhihi dzunub mithl. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tartib. Ya, rentetan daripada sebagian dosa-dosa seperti itu, dosa tersebut adalah seperti misalnya as-sariqah, mencuri, wazina, berzina, wasyubrul khamar, minum khamar, wa qatlil amd, membunuh secara sengaja, wal udwan, wa qat'in tariq, udwan adalah kedzaliman, wa qat'in tariq, qat'in tariq artinya banyak loncat, garong di jalanan, banyak loncat, yang naik ke mobil manjat seperti orang, ya, daerah apa namanya itu, untuk daerah Palembang apa, kebuli apa, wajang loncat dari apa? Lahat yang naik ke mobil orang, itu wajang loncat namanya. Atau orang-orang garong di jalanan, itu wajang loncat. Hanya sama sekarang alhamdulillah keamanan negeri kita tidak ada, jarang. Ada di tempat sangat jauh, seperti orang sopir buat mobil dibunuh di jalanan, itu sama wajang loncat itu. Bagaimana? Atau seperti misalnya warattaba alaihi al-hudud. Allah menetapkan bagi dosa-dosa ini hukuman. Walau kana murtakibuha kuffaran lamma uqimat alaihimul hudud wa la qutilu murtaddin. Ya, kalau seandainya pelaku-pelaku dosa tadi, syirik, apa namanya? Mencuri, berzina, minum khamar, riba, bunuh secara sengaja, bunuh, zalim, bajing loncat. Ini dosa-dosa seperti ini, Allah menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukumnya. Bagaimana hukuman kepada dia. Orang mencuri, potong tangan. Nah, potong tangan, baca rahmatullah, bukan sampai sini. Salah paham pula kalian, kadang-kadang orang kan pergi umroh dia, nampak orang potong tangan sampai sini. Ya. Tuh, tangan dipotong, ada curi. Enggak. Potong tangan itu sini batasnya. Tidak boleh lewat di sini, batas potong tangan di sini ya. Tidak ada sini nih. Baca rahmatullah.
Ini batas potong tangan. Orang bunuh, kisos. Ya kan? Bunuh di kisos. Wallahi rahmatullah, itu hukum Islam. Kalau ditegakkan, wallahi aman. Saudi lihat. Saudi nggak akan dapat kita rahmatullah, ya, orang mencuri, orang buser, sergap itu nggak ada. Ya. Kejahatan kriminal yang seperti negeri kita nggak akan ada. Mereka hukum Islam jalan mereka, nggak cerita. Hatta keluar kerajaan, ya, bunuh, kisos dia aman. Tapi kalau dibiarkan ya ramang jadi orang mencuri juga mungkin. Paham itu? Sedangkan pemikiran sesat saja, pemikiran irhabiyin, teroris saja, bulan, ya, nih di AP-nya, AP itu penyerang makmur itu pantau itu. Ini nomor siapa? Nomor si bulan. Kemana hubungannya? Oke, ISIS. Nggak ada cerita tuh, panggil ke rumahnya. Nggak ada proses itu. Kalau sudah nomornya masuk ke ISIS, ada koneksinya, ada di ya sebagainya, panggil, bawa masuk menyerang. Nanti prosesnya. Tidak ada cerita, kenapa anda berangkat? Itu Saudi itu. Oleh karena rahmatullah, pemberantasan teroris di Saudi itu sangat signifikan daripada negara apapun. Negara lain kan, negara kita saja, ya, diberantas teroris setelah kejadian, gitu kan? Enggak, setelah kejadian, setelah dibom tempat itu baru datang, teroris yang berantas pempion. Krocok-krocoknya bantah, sedangkan Indo angkang mah yang duduk-duduk aja santai, tidak ada di Bapak. Di Saudi tidak. Seluruhnya, mulai dari pion sampai Indo angkang itu tangkap dan cerita masuk penjara. Ada 20 tahun, ada 25 tahun, 15 tahun, penjara bukan sebentar. Tiap harinya itu. Bagaimana? Hukum penjara hukum Islam kalau jalan aman, sangat aman. Nah, kalau seandainya pelaku dosa-dosa tersebut kafir dia, kalau kafir dia, nggak mungkin Allah menegakkan hukum hudud kepada dia, hukuman. Nggak mungkin Allah tegakkan kepada dia. Sudah tentu dia akan dibunuh secara murtad. Maka oleh karena itu, pelaku dosa besar, membunuh secara sengaja, kemudian mencuri, kemudian rahmatullah bakar riba, khamar, berzina, itu hukumnya khusus, ada hukumnya. Dia bukan murtad, bukan keluar dari Islam, enggak. Tapi dikatakan kabiratun minal kabair. Fa iqamatul 'alaiha dalilun ala anna laisa kufra. Menegakkan hukum bagi orang mencuri potong tangan, bagi membunuh adalah dikisos, bagi zina dirajam. Ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya pelakunya bukan kafir. Wa innama hiya kabair wa ma'asi tuqamu bihaqqi al-hudud al-murattabah 'alaiha. Hanya saja itu adalah merupakan dosa-dosa besar dan maksiat-maksiat yang ditegakkan kepadanya hak dia, itu adalah hudud, hukuman itu sebagai hukuman terhadap dia. Wadil hudud imma zawajir wa imma mukaffirat, dan hukuman-hukuman tersebut imma adalah berbentuk zawajir, ya, sebagai bentuk lecutan, atau sebagai bentuk peringatan yang keras, atau sebagai bentuk mukaffirat, sebagai pengampun daripada dosanya, penghapus dosanya. Fa yuqamu ala murtaqibiha al-had fid dunya, maka ditegakkanlah kepada orang pelaku dosa besar seperti zina tadi, ditegakkan kepadanya rajam itu di dunia, wala yuqamu alaihi marratan ukhra fil akhirah. Lihat, dia kalau sudah dirajam di dunia, dia kira enggak ada lagi rajam dia. Paham itu? Kalau sudah dirajam di dunia, dia pezina besar, rajam di dunia, dia kira nggak ada lagi rajam, selesai, sudah habis. Dosa dia hapus oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, rahmatullah, Islam. Oleh nikmat. Ya. Amal khawarij, ini adalah pandangan daripada Ahlussunnah. Amal khawarij seperti yang baik. Adapun kaum khawarij, kaum takfiriyin, ya, kaum NII, N11, atau yang semisalnya. Dia banyak sekte, rahmatullah, nggak sedikit, banyak.
Sekte Khawarij ini banyak, nggak terhitung. Tapi mereka di satu kolom Khawarij atau Kharijiyatun Khawarij, itu orang-orang yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, ya, halal memberontak kepada mereka yang zalim dan menghalalkan darah kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin. Ini Khawarij. Di Indonesia ini di negeri kita banyak, makanya Pekanbaru ini banyak dia. Bangkinang banyak dia. Saya tahu, saya tidak sempat ketemu mereka. Rahmatullah, NII, N11, Kartosuwiryo. Kalau berbentuk pondok itu dia Zaitun. Ya. Saya tahu sarang-sarangnya, enggak tahu saya tahu sarang-sarangnya. Bahkan tokoh-tokoh Pekanbaru ini yang terkenal itu tahu seorang-orang. Rahmatullah. Nah ini mereka ini orang Khawarij, seperti ini, fayahkumuna ala murtakibil kabirati bil kufri wal khulud finnar. Lihat nih, orang-orang Khawarij, ya, orang-orang takfiriyin, mereka ini menghukum bahwasanya pelaku-pelaku dosa besar, mencuri, pezina, minum khamar, makan riba, dosa besar. Mereka mengatakan dia adalah kafir dan kekal di neraka. Itu kun mereka tuh. Mereka mutus demikian dalam mazhab mereka. Khawarij demikian dia. Pelaku dosa besar sudah kafir, keluar daripada Islam. Enggak muslim lagi dengan kepala mereka. Rahmatullah, mazhab ini menyebar dan banyak, rahmatullah. Ya, yang sangat sayang kita kadang-kadang orang awam tertipu dengan pemikiran seperti itu. Hati-hati, rahmatullah, banyak. Ya, dia berkedok Islam, mengajarkan Islam, atas sama Islam, dan bahkan atas sama sunnah kadang-kadang dibawa oleh dia, atas sama sunnah, kadang-kadang atas sama salaf, kadang-kadang kitab Syekhul Islam oleh digodok oleh rahmatullah, bukan ada. Bahaya, rahmatullah. Karena itu hati-hati kita melihat anak-anak, jangan mudah dibawa oleh orang untuk mana nak ada likok-likok bu, ada likok mak, ada likok-likok apa? Orang kalau mengaji baca rahmatullah, mengasih kajian nih kajiannya, kan? Taklim seperti ini, kalau sudah di rumah tertutup atau di gedung tertutup, tersembunyi dia, tidak ada orang lain yang tahu, tidak boleh sebulan tahu, tidak boleh ikut, tidak boleh hanya ini aja, itu adalah pengasas kesesatan. Yang bicara demikian bukan saya, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di penghujung abad pertama Hijriyah. Di dalam kitab Sunan Ad-Darimi dan dinukil oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud beliau. Kata beliau kepada kita, "Idza ra'aita qauman yatanajawna wa yastatiruna fi dinihim fa'lam ad-dunal 'amah fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin." Kata beliau, apabila kamu melihat satu kaum yatanajawna, berbisik-bisik, wa yastatiruna, bersembunyi-sembunyi di dalam menyebarkan agama mereka, di dalam menyebarkan ajaran mereka, berbisik-bisik, bersembunyi-sembunyi, tidak boleh orang awam tahu. Ketahuilah bahwa mereka sedang mengasaskan kesesatan kepada kamu. Hati-hati itu. Kita punya anak bujang, anak lajang, anak gadis, yang mudah diajak orang, mana nak? Ada likok bu, ada likok mak. Likok di mana? Likok apa? Tanya gitu. Jadi biarkan begitu saja, berhamangnya mudah tipu orang. Islam jelas. Dari zaman dulu baca rahmatullah, Nabi kita Muhammad SAW dan para anbiya, para rasul menyampaikan ajarannya adalah terang-terangan kepada orang. Lihat Nabi Nuh berdakwah dia, kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang ya diajak satu-satu, didatangi. Kajian sekarang untuk lihat di masjid Nabi SAW, lihat di masjid Makkah,
Ada halqa-halqanya. Enggak ada tersembunyi. Enggak apa sembunyi. Islam jelas. Tapi kalau sudah mulai sembunyi itu bahaya itu. Nah, Khawarij di situ dia mainnya. Sebab itu kamu Khawarij dengan ajaran yang bersembunyi-sembunyi tadi, rahmatullah, orang lain enggak boleh tahu, hanya yang berapa orang saja yang dikader oleh dia. Nanti itu terus. Dan ini terjadi dan banyak di hari ini. Baca rahmatullah. Ya, itu sedikit. Kemudian kata beliau, wala yufarriquna bainal kabirati syirik wal kufur. Orang Khawarij enggak membedakan mana dosa besar yang berbentuk syirik, mana bentuk kufur. Tidak ada perbedaan. Wa baina kabiratil ma'asi, dan tidak dibedakan oleh dia mana dosa besar berbentuk perbuatan maksiat. Wa inna ma yaqulun, hanya saja mereka mengatakan innal kaba'ir kullaha tukaffiru sahibaha. Hanya saja mereka dalam i'tiqad dan keyakinan mereka, akidah mereka mengatakan bahwasanya seluruh dosa besar itu adalah mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Itu keyakinan mereka. Itu salah, bacaan orang sangat batil. Terlanjut baca rahmatullah. Teringkas dan nanti baru kita masuk kepada halaman 13. Itu langsung ke perkataan Imam Muhammad Abdul Wahab. Yang jelas bagi kita di sini, sebagaimana dijelaskan oleh syarah dari Shalih Fauzan, bahwa Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Ingat itu, kaum Khawarij, kaum takfiriyin yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafir pemerintah yang zalim, sebagainya. Mereka adalah mengeluarkan pelaku dosa besar daripada Islam. Kafir, kekal neraka. Yang dikenal juga mereka sebagai kaum wa'idiyah. Mereka hanya mengambil ayat-ayat ancaman, tapi tidak mengambil ayat-ayat tentang ampunan dan janji yang baik bagi Allah Azza wa Jalla. Ini pemikiran Khawarij. Kebalikan mereka adalah, kebalikan dari mereka adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah pada rahmatullah, dengan mereka itu ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya adalah kalau Mu'tazilah mengatakan bahwasanya orang-orang pelaku dosa besar itu dia tidak muslim dan tidak kafir. Tapi di akhirat mereka kekal di neraka. Sama dengan hukum daripada Khawarij tadi. Yang baik kalau orang-orang Mu'tazilah, orang-orang pengagung akal, rasionalisme, falasifah mantik ilmu kalam, mereka ini pemikirnya adalah bahwasanya pelaku dosa besar tersebut dia tidak dikatakan kafir, tidak katakan muslim. Dia bukan kafir, bukan muslim di dunia nih, tapi di akhirat kekal di neraka, sama hukumnya dengan Khawarij tadi. Itu Mu'tazilah itu. Ini ada bukan tidak ada. Rahmatullah. Ada lagi orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah pada rahmatullah pemikirannya adalah diantaranya tidak memasukkan iman ke dalam amalan. Amalan ke dalam iman. Iman, amalan. Itu orang Murji'ah. Murji'ah pada rahmatullah adalah orang-orang yang tidak memasukkan amalan ke dalam iman. Iman sendiri, amalan sendiri. Ini orang-orang Murji'ah. Ahlussunnah enggak, pada rahmatullah. Ahlussunnah seperti yang di atas tadi. Pelaku dosa besar bukan kafir. Tobat sebelum meninggal insyaallah ahlu jannah dia. Hatta dia tidak tobat dan dia tidak kafir, tidak kekal neraka, dia tidak. Dia dibawa ke kehendak Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan Khawarij tadi. Sekarang kita masuk pada pembahasan, coba lihat di halaman 13. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim, bi nasta'in kitabul kabair. Wa qaulullah tabaraka wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kepada kita dalam kitab Kabair. Kitab menjelaskan tentang dosa-dosa
besar. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala mengatakan intajtanibu kaba'ira. Kalau seandainya kalian menghindari dan menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yaitu dosa-dosa yang kalian dilarang daripadanya, nukaffir ankum sayyi'atikum, dan kami akan menghapuskan daripada kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Syekh Shalih Fauzan mensyarahkan perkataan Allah Azza wa Jalla ini, kata beliau dalam syarahnya, qaulu ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu fihi dalilun ala anna dzunub tanqasimu kama dzakarna ila kaba'ir wa saghair wa anna man ijtanaba al-kaba'ir kaffarallahu anhu as-saghair wa hadha wa'dun minallah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Fauzan, ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau seandainya kalian menghindari, menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa besar dan apa-apa yang dilarang daripadanya, ini sebagai dalil menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa-dosa tersebut sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya yang tadi kita baca tadi adalah terbagi kepada kabair wa saghair, terbagi kepada dua, imma dosa besar wa imma dosa kecil. Dua dia. Dan barang siapa yang menjauhi dan menghindari, meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah akan menghapuskan dengan amalan-amalan dia yang ada tersebut dosa-dosa kecil. Dan ini pertemuan Senin yang lalu kita jelaskan. Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun bainahunna, ya, idza tunibal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat sama Jumat ke depan, Ramadan ke depan, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, selagi dia meninggalkan dosa besar. Dosa besar yang taubat pada rahmatullah. Kemudian wa hadza wa'dun minallah, dan inilah merupakan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa nudkhilukum mudkhalan karima. Wa hadza wa'dun minallah wa fihi raddun 'alal khawarij wal mu'tazilah wa bayanu fasadi madhhabihim biz'amihim anna al-kaba'ir tukhriju murtaqibiha minal millah. Wa qad sabaqa bayanu dzalik fil tafsil wa bayanu anna al-haqqa fi dzalika wa madhhabu ahli sunnah wal jamaah al-ba'idu kullal bu'd min anil ifrat wa tafrid wa anil ghulu wa tatarruf. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa nudkhilukum mudkhalan karima. Orang-orang yang menjauhi dan menghindari dosa-dosa besar tadi, Allah menjanjikan kepada mereka adalah Allah akan memasukkan mereka ke dalam mudkhalan karima, tempat masuk yang sangat mulia, di jannahnya, jannah Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian ini merupakan janji daripada Allah sebagai bentuk bantahan. Ini janji daripada Allah sebagai bentuk bantahan terhadap pemikiran-pemikiran kaum Khawarij dan Mu'tazilah tadi, yang dimana kaum Khawarij mengeluarkan pelaku-pelaku dosa besar daripada Islam. Pelaku dosa besar kufar. Ini Khawarij. Ada di negeri kita, Ustaz? Ada. Ada di Pekanbaru? Ada. 7 orang beragam kejut lah mungkin. Saya tahu orang-orangnya. Yang satu pesantrennya. Pondok saja, pondoknya. Oh, jemaah. Pondoknya saya tahu. Pondok ini tahu. Di Jawa banyak. Yang lain tanya. Ya. Sarang, Kartosuwiryo di mana? Jawa Barat atau Jawa Timur? Jawa Barat. Ciamis sarang. Ya. Banyak wajar rahmatullah. Kita hati-hati aja. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang mengkafir kaum muslimin, kafir perintah yang zalim. Mereka menganggap pelaku dosa besar keluar dari Islam dan kekal di neraka. Itu dia.
ketemu orang seperti ini rahmatullah, cicinya darahnya kalian lihat aja lah. Kalau orang sudah banyak bicara, Ustaz, kapan kita mendirikan negara Islam? Satu. Ustaz, kapan kita punya imam? Dua. Ustaz, jihad. Tiga. Banyak cirinya. Kalau sudah bicara itu depan kita, itu tinggal aja lah. Kalau ada kita ketemu orang, kapan kita mendirikan negara Islam nih? Kita butuh negara Islam. Campak aja, nggak usah dekati. Itu ciri khawarij. Bagaimana? Kapan kita khilafah? Itu khawarij itu. Bagaimana rahmatullah? Kapan kita punya imam? Khawarij itu. Enggak senang mereka sini saya dudukkan depan saya tahu deh itu. Bongkar pikirannya. Bagaimana? Kalau udah bicara itu kapan kita jihad? Jihad. Jihad apa dia? Dengan siapa dia pilih jihad? Jihad perlu imam, jihad perlu imam, pemimpin. Jihad itu kan kita pandai-pandai pergi sendiri-sendiri, enggak ada fatwa ulama demikian, ulama sunnah enggak ada tuh. Jihad itu dengan imam. Nah, kalau udah bicara jihad, dia bukan jihad kufar enggak, jihad pemerintah yang sah, memerang kaum muslimin itu jihad itu. Kalau udah ketemu orang seperti ini, rahmatullah, tinggal aja lah, dosa layani. Capek kita layani. Saya punya murid dulu, rahmatullah, ya, 2 tahun dididik oleh NI N11. 2 tahun juga nggak lama. Tapi setiap majelis, Ustaz, kapan negara Islam, Ustaz? Kapan negara Islam? Kita butuh negara Islam, Ustaz. Kenapa? Itu ada campaknya banyak rahmatullah. Soal tak rusak. Coba, hati orang seperti ini. Kalau dapat orang seperti ini, tidak usah layani. Ada manfaat. Dia bukan butuh ilmu, butuh semangat aja. Islam bukan semangat, ya rahmatullah. Islam ilmu. Ente beribadah kepada Allah dengan ilmu, berjihad dengan ilmu, menjadi negara Islam dengan ilmu. Ini negara Islam. Ilmu apa itu Islam? Tahu tak Islam nih? Hukum Islam mana belajar dia? Kapan belajar hukum Islam dia? Itu dari negara Islam. Hati-hati biar rahmatullah. Ada sudah nampak ketemu orang seperti ini, tinggal aja sudah. Assalamualaikum, pergi aja udah. Banyak itu. Nah, kemudian Mu'tazilah juga demikian tadi kata oleh beliau. Di mana Mu'tazilah berkeyakinan pelaku dosa besar, dia bukan muslim, bukan kafir. Lihat antik kan. Orang Mu'tazilah, ya, pelaku dosa besar, dia enggak muslim, enggak kafir, tapi terletak fi manzilatin baina manzilatain. Dia terletak di antara 2 tempat. Enggak ke Islam, enggak ke kafir. Ini dunia hukumnya. Tapi di akhirat sama dengan khawarij tadi. Di akhirat dia menghukum pelaku dosa besar adalah kekal di neraka. Dari sisi ini kaum Mu'tazilah dengan khawarij sama. Hukum di akhirat, hukum di dunia berbeda mereka. Kalau di dunia orang khawarij mengatakan kafir total, tidak muslim. Di akhirat kekal. Kalau Mu'tazilah enggak, dia di dunia bukan kafir, bukan muslim, tapi enggak tahu itu namanya. Manzilatun min manzilatain, di antara 2 tempat. Imma dia muslim, imma kafir, enggak ada namanya. Pokoknya di dunia dia pikir hukumnya. Tidak kafir, tidak muslim. Di akhirat sama dengan khawarij tadi, kekal neraka. Ini sebagai bantahan kata beliau kepada mazhab mereka yang di mana ya kaum khawarij Mu'tazilah mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Jadi kalau orang minum khamar kafir, membunuh kafir, berzina kafir. Dia Islam. Itu sebab nggak mudah kita hukum kafir tidak kafir dari Allah SWT. Jangan mudah kita mengkafirkan orang. Mengkafirkan itu hak Allah, bukan hak kita. Ulama juga nggak semudah itu dia. Sangat hati-hati di dalam menghukum orang kafir, bukan kafir itu urusan kita itu. Bagaimana? Lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa qad sabaqa bayanu dzalika bitafsil, dan jelas dijelaskan sebelumnya dan saya perinci. Wa bayanu annal haqqa fi dzalika huwa madzhabu ahlussunnah wal jamaah, dan penjelasan tentang demikian itu adalah yang hak dan yang benar
adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang al-ba'id, yang sangat jauh, betul-betul jauh sekali daripada sifat gulu, berlebih-lebihan, menghukum seorang tidak terlalu berlebihan. Paham itu? Tidak gulu, tidak berlebihan, ifrat, wa tafrid, dan tidak bermudah-mudah juga. Dan demikian juga pada rahmatullah sebagaimana orang-orang Murji'ah. Ya, pelaku-pelaku dosa tidak ada masalah. Imannya sempurna. Itu Murji'ah tuh. Pelaku-pelaku dosa, orang berzina, orang minum khamar, penjudi, mencuri, itu imannya sempurna dan bahkan lebih sempurna daripada iman malaikat. Ini lebih parah lagi berahmatullah. Paham itu? Ala kulli hal Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut sunnah dan pengikut jalan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW adalah orang-orang yang jauh terpelihara daripada sifat ghulu, melampaui batas, ekstrim. Itu tidak ada dalam sunnah. Tentu lihat Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW ketika para sahabat melampaui batas dan ghulu dalam memuji Nabi kita SAW? Apa kata beliau? La tutruni kama atartin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memuji saya sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam, sampai di antara mereka mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Allah. Ini pertama. Yang kedua, Isa anak Allah. Yang ketiga, Trinitas, terdiri daripada 3 unsur. Surah makhluk itu adalah berlebihan, hulu. Akhirnya kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW mengatakan para sahabat, Fakulu ana Abdullah wa rasuluhu. Katakanlah, saya Abdullah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatullah. Dan juga sedikit. Ya. Wa qaulullah tabaraka wa ta'ala. Perkataan Allah Azza wa Jalla, alladzina yatanibuna kaba'iral itsm wal fawahish illa al-lamam. Minal adillati ala anna adh-dhunub tanqasimu ila kaba'ir wa saghair. Qaulu ta'ala alladzina yatanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa al-lamam. Wa kaba'irul itsmi hiya al-ma'asi. Wal fawahish jam'u fahishatin wa hiya ma tanaha qubhuhu wa sana'atuhu. Wa qaulu tabaraka wa ta'ala illa al-lamam ay as-saghair. Thumma qala inna rabbaka wasi'ul maghfirah ay inna as-saghaira tukaffaru bil mukaffiratin katsira minha ijtinabul kaba'ir kama fi hadhil ayah wa minha as-salawatul khams dan seterusnya. Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam surah An-Najm, kata Allah, alladzina yatanibuna kaba'iral itsmi. Dan adapun mereka yang meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar. Kaba'iril itsmi. Dosa-dosa besar. Paham itu? Dan kemudian wal fawahish. Fawahish adalah pekerjaan keji dan mungkar. Zina masuk tuh. Pekerjaan keji dan mungkar, zina, liwat, ya, homoseks, sihak, lesbian, atau lebih dikenal dari ini adalah LGBT. Ya, LGBT ya. LGBT. Kok jemaah? LGBT. Orang-orang ya yang nikah lelaki sama lelaki pada rahmatullah. Binatangnya kemana kita lihat demikian? Ya. Binatang saja nggak ada kita lihat. Ya. LGBT itu sama dengan babi. Babi itu betul. Itu LGBT itu. Dunia kebinatangan yang LGBT itu babi. Bagaimana? Babi itu rahmatullah binatang yang paling keji dan paling jelek dan paling jorok. Paling rusak. Ya. Antum lihat. Ini babi. Ada babi jantan, ada babi betina. Jantannya 2 ekor, betinanya 1. Babi jantan nih 2 ekor, betina 1. Nanti jantan nih
ngerjain perempuan itu. Selesai dia. Pindah jantan yang kedua, dikerjain oleh dia. Nanti yang sudah tadi, yang jantan itu panjat oleh dia. Itu babi itu. Maka karena itu JBT, rahmatullah, lebih parah daripada babi dia. Sama dengan babi itu keadaannya. Kalau JBT demikiannya. ACDC. Kemanapun bisa dia. Ya, laki jadi, perempuan jadi. Bahaya banyak rahmatullah. Penyakit itu. Ini termasuk kabiratun dan kabair. Dan ingat, itu dosa besar. Bukan kufur, ingat. Liwat bukan kufur. Jangan anggap orang penyakit liwat dan kafir, enggak. Homoseks bukan kafir. Dosa besar, itu aja. Baca rahmatullah. Nah, di sini termasuk juga wal fawahish tadi, illal lamam. Kecuali lamam. Lamam itu as-saghair. Lihat di surat itu, surat An-Najm ayat 32. Illal lamam. Al-lamam itu adalah dosa-dosa kecil. Maka oleh karena itu, kata Syekh Shalih Fauzan di dalam mensyarahkan ayat ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa-dosa tersebut terbagi kepada dua, sebagaimana tadi, besar atau kecil. Perkataan Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi dan seterusnya. Kabairul itsm, dosa-dosa besar itu diantaranya adalah al-ma'asi, perbuatan maksiat-maksiat, imma zina, imma mencuri, wa imma uququl walidain, durhaka pada orang tua, wa imma membunuh, maka riba. Nah, itu dosa-dosa besar seperti itu. Dan kemudian wal fawahish, fawahish itu jamak daripada fahisha. Adalah yaitu dosa-dosa yang sangat jelek, sangat keji perbuatan tersebut. Adapun perkataan illal lamam, perkataan Allah Azza wa Jalla illal lamam ay as-saghair. Lamam ini adalah dosa-dosa kecil. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wasi'ul maghfirati. Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat luas ampunannya. Artinya innas saghair, sesungguhnya dosa-dosa kecil tukaffaru bimukaffiratin katsiratin minha. Dosa-dosa kecil akan dihapuskan oleh Allah Jalla wa Ala dengan penghapusan-penghapusan yang sangat banyak. Seperti misalnya, ya, di sini, ya, dihapuskan dosa-dosa kecil tersebut dengan salat-salat 5 waktu, wudu, bersedekah, berinfak. Itu penghapus dosa-dosa kecil itu. Salat Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umroh ilal umroh, itu penghapus dosa-dosa kecil baca rahmatullah. Wa kadza qaulu ta'ala fil ayatil ukhra, demikian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, walladzina tajibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Al-ayah dalam kitab Asy-Syura, hiya dalilun akhar ala anna al-atham yantanqasimu ila kaba'ir wa sarair. Ayat ini menunjukkan kepada kita juga, yaitu di ayat lain Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, dan adapun mereka-mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa fawahish, pekerjaan kecil dan mungkar, zina dan sejenisnya, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ya, apabila mereka ghadibu, tidak marah, seperkara adalah mereka adalah orang-orang yaghfirun, mereka minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya selain dosa-dosa kecil, penjara besar, penjara Allah, dengan istighfar itu dihapuskan dosanya. Sedangkan dosa-dosa besar dia harus tobat sebelum dia meninggal. Ya, terutama syirik dia harus tobat sebelum dia meninggal. Kalau tidak tobat nggak diampuni. Adapun dosa besar yang lain, kalau dia tidak tobat, tetap dia tidak dikatakan kekal neraka, tidak dikatakan. Dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ima diampuni dari awal, wa ima disiksa dulu, kemudian dihapuskan dosanya, kemudian masuk jannah. Yang penting dosa besar apapun dilakukan oleh dia selain daripada syirik, itu tidak akan mengekalkan dia dari neraka Allah Azza wa Jalla, dan bahkan tetap akhir perjalanannya ke jannah Allah Azza wa Jalla.
Itu i'tiqad, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidah Salafiyah, akidah sahabat, akidah imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, dan para muhaditsin. Itu akidahnya. Ya, jangan kita beriktikad pelaku dosa besar kafir, kekal neraka, jangan. Itu pemikiran Khawarij. Daripada ayat ini juga disimpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya dosa terbagi pada dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Allahu a'lam bishawab. Rahmatullah. Kita di sini dulu. Insyaallah habis Isya kita sambung. Kita sholat Isya dulu.